Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di Indigo Online TV. Dan selamat datang para subscriber baru. Angga Yuwasira Maring Kaluhuran. Sebesar apakah kita menginginkan kemunculan Satria Piningit, Sang Ratu Adil? Pernahkah kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa dan Maha mengetahui segala sesuatu, agar disegerakan kehadiran Sang Satria Piningit di tengah-tengah kita? Lalu sebesarnya apakah harapan dan pengharapan akan doa-doa kita, atau agar secepat dikabulkan permintaan kita ini oleh Tuhan yang Maha Esa? Saya yakin, teman-teman semua pasti sudah tahu jawabannya, yaitu 1. Besarkanlah harapan agar doa kita terkabul. 2. Selalu berpositif thinking atas apa yang Tuhan kehendaki. 3. Bersabar dan terus-menerus juga memperbanyak membaca doa yang sama tersebut. 4. Jalani hidup dan jangan lupa selalu bersyukur. Wujud Satria Piningit Sang Ratu Adil bila di Terawang. Admin akan mengajak teman-teman semua menggunakan logika. Jika kita kehilangan benda yang berharga, atau orang hilang, atau mencari seorang buronan, tidak sedikit menggunakan jasa paranormal untuk menemukan dan mengetahui informasi tentang apa yang telah kita niatkan sebelumnya. Sang paranormal tentu saja akan mencari apa yang sudah ditugaskan olehnya dengan menggunakan mata batin atau terawangan. Jadi bukan rahasia umum lagi bahwa banyak paranormal yang sering dipanggil atau didatang oleh kelompok tertentu untuk menerawang lokasi dan posisi di manakah Sang Satria Piningit sekarang ini. Ada pula para spiritualis yang sengaja mencari sosok Sang Satria Piningit untuk membantu dan mengawal Satria Piningit, mewujudkan nur nubuah ramalan para leluhur. Menuju zaman keemasan Nusantara, Satria Piningit terlihat sekujur tubuhnya penuh dengan cahaya terang, tak akan mampu melihat wujud fisiknya, kecuali bila diizinkan olehnya. Satria Piningit atau dalam penyebutan bahasa Jawa Satrio Piningit, merupakan sosok mistis yang disebut Sang Ratu Adil. Satria Piningit disebut akan datang ketika Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat besar. Dan banyaknya peristiwa-peristiwa di alam, atau di bumi yang tidak biasa, atau jarang terjadi. Mungkin secara simpelnya adalah fenomena alam. Seakan-akan alam ini pun menyambut kedatangan dari Ratu Adil Satria Piningit dan Budak Angon. Dimulai saja adanya fenomena lintang kemukus, atau salju di Gunung Sahara, hujan di tanah kelahiran para nabi dan Rasul Allah, ataupun subur dan hijaunya Jazirah Arab. Bagi admin yang sangat jelas akan tanda-tanda menjelang kedatangan Sang Ratu Adil dan Satria Piningit adalah berita duka dan meninggalnya banyak sekali ulama-ulama di seluruh belahan dunia ini. Seperti yang terjadi mulai tahun 2021 sampai 2022 sekarang ini, banyak sekali para ulama dan waliullah yang telah berpulang, seolah-olah langit telah mencabut apa yang telah diturunkannya, yaitu ilmu dan kealiman. Sebagaimana kita ketahui bersama dan bukan rahasia umum lagi bahwa para wali dan para ulama juga berperan sebagai paku bumi. Bila paku bumi dicabut, maka bala bencana, penyakit dan azab juga wabah dari langit tak ada lagi yang mampu membendung. Di saat itulah kekacauan akan bermunculan, karena tak ada lagi tokoh panutan yang disegani oleh banyak orang. Saat itulah akan muncul doa-doa dari orang-orang yang berputus asa, mengharapkan pertolongan Tuhannya, untuk membawa perubahan dan kedamaian kembali dalam jiwa dan raganya. Doa-doa dari banyak orang itulah yang akan menggetarkan langit, dan kemudian langit akan menjawab doa-doa tersebut dengan kemunculan Sang Satria Piningit atau Ratu Adil.
Kembali admin ingatkan bahwa senjata terkuat dari orang-orang beriman adalah doa yang dikabulkan. Sang Ratu Adil, Satria Piningit ataupun Buddha Angon ini konon akan muncul di wilayah pantai selatan tempat keramat Nyi Roro Kidul. Tanda-tanda kedatangan Satria Piningit ini berupa bencana alam besar, seperti gunung meletus, banjir, gempa, tsunami, banyaknya angin puting beliung dan lainnya. Sebagai pertanda bahwa kemunculan telah diambang pintu. Di tahun 2020 silam, telah ramai diramalkan akan terjadi kiamat-kiamat kecil, atau biasa disebutkan kiamat sugro. Bencana alam yang terjadi terus-menerus setiap hari seperti banjir tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, gempa bumi, kecelakaan pesawat, tsunami, bala bencana, di zaman tahun 2022, setelah zaman kala, Satria Piningit akan datang membawa kemakmuran dan kedamaian. Pasalnya, di tahun 2022, akan ada para manusia yang serakah, serta berbuat zolim terhadap manusia lainnya. Ketika tanda, orang jahat dan licik menjadi penguasa, maka Sang Ratu Adil, Satria Piningit akan segera datang ataupun kedatangannya sudah dekat. Lalu bagaimana rupa dari Satria Piningit yang sudah diramalkan akan membawa kemakmuran kepada Nusantara? Rupa dan sosok Satria Piningit, Sang Ratu Adil tidak semua orang mampu melihat rupa dari Satria Piningit. Jika bisa, orang tersebut akan mengalami hal tak terduga atau hal tak wajar. Bahkan jika menerawang Sang Ratu Adil dan Satria Piningit, maka si penerawangam akan jatuh sakit. Kecuali pada orang-orang tertentu yang telah diizinkan oleh Satria Piningit untuk melihat rupa atau sosoknya. Belum ada yang bisa memastikan kapan Satria Piningit dan Ratu Adil ini akan muncul. Namun banyak yang menduga Satria Piningit sedang bersemayam di Laut Selatan. Ada pula yang mengatakan jika Satria Piningit berada di dekat Tugu Monumen Nasional atau Monas. Satria Piningit adalah sosok yang begitu melegenda, telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan selalu dikaitkan dengan ramalan Jayabaya ataupun Uga Wangsit Siliwangi. Meski dirinya dianggap sudah muncul, namun tiada satupun yang tahu siapa sebenarnya Satria Piningit ini. Sosok Satria Piningit diyakini sedang disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi bukan bersembunyi, karena tidak ada yang perlu Satria Piningit takutkan. Sebab selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Energi Satria Piningit pun telah mulai terasa oleh banyak kalangan yang berilmu tinggi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan, kedatangan semakin dekat. Tak sedikit dan banyak pula yang akhirnya jatuh sakit karena mencoba memasuki gerbang pancaran atau tameng gaib Sang Satria Piningit, khususnya bagi mereka yang berniat tidak baik, maka akan tersesat dan dibelokkan untuk melihat sosok orang lain. Jadi yang diterawangnya bukan si Satria Piningit yang dimaksud. Yang mampu melihat rupa Satria Piningit adalah orang-orang terpilih yang memiliki hati bersih dan niat yang baik pula. Bahwa wajah dan rupa Satria Piningit adalah sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan mata. Namun tidak begitu jelas postur tubuh Satria Piningit dikarenakan memiliki cahaya yang sangat terang untuk menyembunyikan sosok rupa dan wajah aslinya. Sehingga tidak mampu dilihat oleh mata batin atau terawangan biasa. Bisa jadi dapat terlihat oleh pemilik ilmu rasa atau biasa disebut ilmu rasa sejati. Satria Piningit, Ratu Adil atau Buddha Angon akan selalu didampingi oleh para raja-raja dan ratu-ratu di Nusantara ini. Hal ini adalah sebagai tanda dan bukti bahwa dialah sang terpilih dalam ramalan, baik itu Jangka Jayabaya ataupun Uga Wangsit Siliwangi. Selain itu, Satria Piningit juga didampingi para wali-wali hingga para dewa dan dewi. Demikian widaran kami tentang sosok Ratu Adil, Satria Piningit, dan Buddha Angon kali ini. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya.
Angga Yuwasira Maring Kaluhuran. Kebenaran selalu hanya satu. Tapi tak cukup satu jalan dalam mencari kebenaran. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung, Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun.